Yang kami hormati jajaran Forkopimcam Kabupaten Blora dan segenap hadirin dan tamu undangan. Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati STMM didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Inspektorat, Kejaksaan, dan tokoh masyarakat melaunching penyaluran bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora. Penyaluran bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi khusus untuk kelurahan ini dikawal langsung oleh Wakil Bupati bersama jajaran, diawali di Kelurahan Bangkle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Dalam penyalurannya, bantuan dalam rangka penanganan dampak inflasi khusus untuk kelurahan ini, setidaknya Kelurahan Bangkle terdapat 152 KPM. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Indah Purwaningsih dalam laporannya mengatakan, dalam penyaluran bantuan ini setidaknya masyarakat penerima manfaat akan mendapat Rp300.000 untuk 2 bulan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK 07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinsos P3A menyusun beberapa program dalam rangka penanganan dampak inflasi di Kabupaten Blora, dan salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai akibat dampak inflasi. Beberapa hal perlu kami sampaikan, perlu kami laporkan bahwa giat ini khusus adalah untuk kelurahan, karena di Kabupaten Blora ada 24 kelurahan dan dari kelurahan tidak ada BLTDD, sehingga kami atas dawuh dari Pak Bupati dan Wakil Bupati, kami dari Dinsos diberi kesempatan untuk dapat melayani masyarakat terdampak inflasi untuk di kelurahan. Dan saat ini untuk kelurahan Bangkle adalah mendapat kehormatan untuk menerima launching yang pertama, dan ini nanti kami berharap dapat menjadikan keberkahan untuk kita semua. Perlu kami matur Ibu Wakil, Bu Babuh, bahwa kita sudah melalui beberapa tahap. Jadi kami sudah mengundang Pak Lurah, ya, Bu Lurah, Pak Lurah. Kemudian setelah itu kami menyerahkan data dari waktu itu untuk GPS COVID. Nah, setelah itu kami serahkan kepada Pak Lurah untuk diverval, dan alhamdulillah untuk Kelurahan Bangkle ada kuota 152 ya Pak Lurah, dan inilah Bapak dan Ibu calon penerima yang sudah terpilih, terseleksi melalui verval. Ngaten ya Bapak-bapak yang dari tokoh masyarakat sudah dilaksanakan verval, dan semoga yang saat ini terpilih adalah benar-benar warga yang membutuhkan. Sementara itu, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setiawati STMM mengatakan, semoga bantuan yang diberikan ini bisa bermanfaat dan bisa sedikit meringankan dampak inflasi yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, hari ini launching bantuan langsung tunai BLT dampak inflasi. Memang kelurahan itu, jadi tadi disampaikan sama Bu Indah, kalau teng desa niku wonten DD. Jadi bantuan itu dari pusat itu mesti ke desa. Kelurahan pasti kelewatan Bapak Ibu. Dan Pak Lurah mungkin itu sambat, aku ora tau oleh apa-apa. Kalau ada apa-apa pasti Pak Lurah bilang, aku ora tau oleh apa-apa. Nang di Pak Lurah gitu. Sandi pindah-pindah. Pak Lurah mboten napa-napa, tapi wargane sing gulung. Jadi warganya yang iki desa ono ngene kelurahan ono blas. Nah, makanya Pak Bupati kemarin membuat kebijakan Bapak Ibu untuk bantuan yang terkait dengan inflasi ini, Bu Indah tolong disalurkan di semua kelurahan. Nah, di Blora itu ada 24 kelurahan Bapak Ibu. Semua paketnya untuk bantuan ini ada 3.000 ya Bu Indah, dibagi 24. Makanya
tanpa mengurangi hakipun panjenengan sedanten, itu harus dibagi. Nggih. Nah, pengalaman yang kemarin, kenapa sampai inspektorat datang, kita datangkan, kemudian dari APH kita datangkan, karena Bapak Ibu niatin itu saya memberikan bantuan. Terus kemudian sebenarnya yang kemarin itu masalah potongan, tadi punya informasi seperti ini sebenarnya itu kembali lagi ke niat, kemudian ada kebijakan, tapi niat dan kebijakan itu nyalai aturan, itu yang nggak boleh. Niatnya saya pengen bantu masjid, tapi nggak boleh itu. Jadi hari ini makanya beliau hadir ingin ikut sekaligus mengawasi apakah bantuan itu benar-benar nyampe datang panjenengan sedoyo. Nah Bapak Ibu nek wonten oknum atau seseorang yang mengatasnamakan siapapun, kalau mau minta haknya panjenengan tidak usah diberikan. Jadi itu, jadi ben podo penake ben podo legane. Dan memang dampak dari COVID kemarin, kemudian dampak dari kenaikan BBM, memang kita harus bekerja keras Bapak Ibu. Niki ujian, bukan ujian buat panjenengan secara pribadi, tidak. Ini ujian untuk kita semua, bagaimana kita bisa sabar dan bagaimana kita bisa mempertahankan hidup kita. Kami dari pemerintah kabupaten juga seperti itu Bapak Ibu. Niat kami bagaimana melayani masyarakat, melakukan hal yang terbaik. Apik wae kadang itu jek dipaidu, pun elek, pun salah. Makanya kami selalu berhati-hati Bapak Ibu. Berhati-hati sekali dalam melayani panjenengan di segala bidang, termasuk bagaimana kami menyampaikan ke OPD, menyampaikan ke Pak Lurah, menyampaikan ke Pak Camat, bagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk masyarakat. Sekedar diketahui, di Kabupaten Blora mendapat 3.000 paket bantuan yang nantinya akan dibagi di 24 kelurahan. Penyaluran dilakukan serentak dengan melibatkan berbagai stakeholder. Tim Liputan melaporkan.